Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Suyadi di channel terendah Suyadi Nas. Kita kali ini bicara tentang pendidikan bersama Bapak Dr. Andes Akmal MHum MA MSc PhD Kaprodi Pendidikan Bahasa Inggris S2 Universitas Ahmad Dahlan. Simak pembicaranya berikut ini kawan-kawan Nah, ini semua dengan direkam, seksama ya. direkam. Nah, terus setelah selesai direvisi sama mahasiswa ini revisi. Nah, kemudian nanti kita sampaikan ke Filipina, mana mahasiswa yang kamu bisa bimbing? Nah, siapa-siapa yang bisa kamu bimbing di antara yang kemarin? Siapa Malaysia siapa? Terus kita kasih tahu ke mahasiswa. Nah, setelah dapat baru kita keluarkan SK, Pak. SK bimbingan. SK bimbingan. Nah, SK bimbingan itu dalam bahasa Inggris untuk mereka untuk akreditasi, Pak, di Filipina sana. Malaysia juga untuk akreditasi. Nah, kita juga begitu. Jadi saling bantu. Karena teman kita yang di Filipina baru levelnya level B. Mereka mau jadi A, jadi perlu kerjasama. Jadi kita akan keluarkan SK. Yang naikkan SK itu rektor itu, Pak. Rektor ya. Tapi apakah prodi, tapi mengetahui rektor. Nah, setelah keluar SK, mulailah bimbingan online. Nah, bimbingan online ini itu kita punya software, Pak. Jadi hasil penelitian saya itu dari 2017 punya software namanya Joint Thesis Writing. Joint Thesis Writing software. Nah, jadi di software itu kita mahasiswa, dosen, pembimbing, TU, bagian keuangan itu bisa satu apa namanya? Satu platform. Ini orang keuangan mau lihat sudah sampai gaji sudah diberi gaji bimbingan. Nah, bisa diklik sama orang keuangan. Ini pembimbing dari Filipina siapa namanya? Dr. Aryo. Diklik sudah sampai berapa dia membimbing. Bisa ya langsung ya. Dosen Malaysia ini sudah sampai di mana dia. Nah, gitu. Terus nanti prodi juga bisa mengingatkan. Nah, jadi di software itu kita buat ada 3 komunikasi siswa, dosen dari Malaysia, TU, dan prodi. Nah, gitu, Pak. Jadi memang masalahnya ke waktu karena di sana kan kita ada PDF. Jadi mahasiswa ini mengirim pakai PDF semua, Pak. Iya. Kebetulan kirim PDF. Nanti di PDF itu dikasih koreksi. Ada tuh view tuh, ada review tuh. Iya. Nah, dikoreksi itu kita dosen tidak langsung menyimpan, langsung kirim aja. Begitu sudah dikoreksi sama dosen pembimbingnya, sudah submit, langsung disubmit langsung ke mahasiswanya. Nah, jadi di window-nya, jendelanya dosen itu sudah submit, terus saya sebagai prodi lihat kapan ini submit ke mahasiswa dan kapan mahasiswa membalas. Nah, jelas ada, Pak, dialognya di sana itu. Nah, jadi itu mungkin untuk level S1 Bapak belum bisa, ya monggo pakai email aja dulu enggak apa-apa. Ya, pakai email aja dulu. Jadi yang selama COVID ini memang agak lebih sederhana sepertinya, cuman mematchingkan waktunya agak yang susah ya. Ya, matchingkan waktu dan koreksi. Karena kadang-kadang membaca online itu, membaca di layar itu sakit mata kata dosen-dosen. Jadi pusing dia, akhirnya dia sudah submit aja ke mahasiswa. Jadi kurang bagus, Pak. Itu hasil yang dari kita amati, bimbingan online ini kurang maksimal. Iya, kurang maksimal. Stance-nya juga jadi berkurang, yang kita sampaikan itu jadi berkurang. Kenapa? Penekanan pembelajaran juga kurang. Ya, tetapi ujiannya lebih bagus. Begitu ujian tesis lebih bagus, Pak. Kenapa? Karena tidak hanya dari universitas setempat, tapi kita switch. Yang mahasiswa dibimbing di Malaysia diuji oleh dosen-dosen dari Filipina. Nah, itu enaknya. Yang mahasiswa yang dibimbing di Filipina diuji oleh dosen dari Malaysia atau dari Thailand. Nah, jadi lebih enak, Pak. Nggak harus kita bayar ongkos pesawat pengujinya. Kalau selama ini kan kita bayarin, Pak. Iya, berarti keringanannya di sisi biaya flight aja, Pak ya. Biaya flight. Kualitasnya lebih mantap juga lah ya. Ya, alhamdulillah kita
kita tambah dengan begitu. Kita uji dengan orang lain. Bukan pembimbing yang uji, tapi orang lain. Online, Zoom. Jadi kalau level Universitas Ahmad Dahlan ini yang S2-nya seperti itu, ya kami ingin menerapkan nanti yang satunya gitu. Ya boleh satu ya, lebih berarti bisa akreditasi A kuadrat nanti tuh Pak. Tapi kayaknya lebih seru lagi kalau seandainya saya bisa datang ke Ahmad Dahlan. Boleh kita menunggu, kita tunggu. Bawalah kunjungan kita, mahasiswa Bapak ya. Mahasiswa Bapak bawa ke sini. Lebih bagusnya kalau kita MOU semua alumni Bapak masuk ke kami gitu Pak. Oh gitu ya. Ya, kita MOU prodi S1 Bapak, alumninya nanti kita tampung di sini, ya kan? Kita tampung di Indonesia hanya 5 Pak. 5, ya. Di seluruh Indonesia akreditasi program studi magister pendidikan bahasa Inggris itu hanya 5. 5 perguruan tinggi aja, 5 prodi aja. Nah, kita masuk yang 5 itu. Kita masuk 3 yang pertama lah, 3 yang pertama di seluruh Indonesia. Nah, kemarin ini kita satu bus Pak, satu mobil Pak kita kasih ke sekolah, 1 unit mobil. Nah, kita banyak dapat dari sana. Terus rektor bilang, udah Pak, ini jangan komputer kita kasih, mobil saja kita kasih. Oh. Jadi sana sumbangan UAD itu, mobil itu dibeli logonya sumbangan Universitas Ahmad Dahlan. Nah, kita kembali ke bimbingan online tadi. Jadi kita awali proposal online, kita kirim ke dosen online, mereka koreksi, dibimbing. 2 bulan juga Pak masanya. 2 bulan ya? 2 bulan. Setelah itu ujian di Silang, kita Silang yang dari Malaysia diuji oleh yang Filipina, dari Filipina diuji ini. Kadang-kadang kita juga dari Monash Pak, Australia yang diuji. Nah, jadi ada dosen kita, alumni Australia, terus dia kontak dosennya, terus bersedia nggak nguji mahasiswa kami. Ya. Termasuk dosen saya Pak, waktu di Padang dulu itu, ada dosen saya, itu saya kontak juga di Amerika. Bersedia nggak nguji mahasiswa saya? Jadi kualitas alumni kita itu udah teruji Pak. Terus dia bersedia Pak yang dari Padang? Bersedia, begitu dia bersedia, kita kirim Zoom, alamat Zoom-nya, kode Zoom-nya, ID Zoom. Enak, jadi ada keuntungan untuk yang selama COVID ini pakai ini Pak, pakai Zoom online ya, darling ya. Kalau kita bilang darling Pak ya. Darling, modal darling. Modal gitu. Alhamdulillah, ya kan? Nah, itu Pak yang bisa. Ini cukup luar biasa nih Pak percakapan kita kali ini. Ya sebelum online begitu kita datangi mahasiswa kalau mereka datang untuk tesisnya dari SMA atau sekolah SD atau SMP yang ada di sana di luar negeri, mereka harus sebulan sebelumnya berada di sana karena jadwal sekolah itu beda Pak dengan kita. Nah, karena kita sini sudah ujian semester, anak-anak SMP di sana baru mulai. Jadi jadwal summer ada short course dan sana itu. Nah, sama dengan di sini kan kalau udah kelas 3 kan tidak boleh anak-anak diikuti lagi oleh mahasiswa PPL. Ambil data tidak boleh lagi. Dan pihak universitas sana lah yang hubungi Pak. Teman kita itulah yang hubungi ke sekolah, minta izin ke sekolah, bukan kita dari Wade. Nah, nanti teman kita yang sana yang minta izin ke sekolah. Nah, begitu Pak. Closing statement-nya Pak mengenai trik dan strategi kerjasama internasional yang kita ceritakan pada hari ini Pak. Baik, ya terima kasih Pak Yadi sebagai penutup dari saya. Untuk suksesnya program kerjasama itu kita awali dengan MOU, baik kerjasamanya online maupun kerjasamanya offline. Dari MOU ini bisa diawali dulu dari MOA, biasanya diawali dulu dengan contact person, ya misalnya personal approach. Begitu sudah ada personal approach, kita hubungkan dalam MOA, kemudian dipayungi oleh MOU. Dan otomatis ini kita selama during COVID-19 ini kita banyak kelemahan, tapi ada juga advantages-nya, ada juga keuntungan-keuntungannya. Kelemahannya diantara lain bimbingan tidak maksimal karena faktor umur, faktor jaringan,
faktor waktu, karena bimbingan kadang-kadang ada yang dari Papua, ada dari NTB, sementara yang bimbing ada dari Belanda, ada dari Malaysia. Nah, itu kelemahan-kelemahannya Filipina. Bisa kita atasi kelemahan-kelemahannya itu dengan memakai email dan WA, WhatsApp. Jadi harus dapat nomor WA-nya dan juga emailnya. Jadi komunikasi ditambah dengan fasilitas lain, dengan ada Zoom kadang-kadang, ada juga WA. Dan otomatis untuk mahasiswa yang bimbingan dengan luar negeri untuk menjaga mutu, nah bisa kita silang. Karena online keuntungan bisa tidak harus datang, pengujinya yang dari Australia bisa online, yang dari Filipina bisa online, jadi ini lebih tertantang mahasiswa kita untuk menjawab, otomatis kualitas tesis atau bimbingan akan lebih baik. Demikian kira-kira, mari kita coba ya, dari Bapak Ibu mungkin yang punya perguruan tinggi, terutama saya Pak Yani dari Jambi, silakan dicoba mungkin secara pribadi dulu, dan itu otomatis ada MOU, MOA, kemudian juga nanti ada kontrak learningnya, kemudian bimbingan, jangan lupa ada rekaman bimbingan secara tertulis sehingga bisa kita pertanggungjawabkan untuk tesis mahasiswa. Tesis untuk sertifikat-sertifikat yang lainnya, sertifikat presenter itu mahasiswa bisa ambil dengan webinar, web seminar online. Cuman cultural festival mereka tidak bisa, dan juga untuk publications itu mereka bisa submit sebelum tesisnya selesai. Bagian dari tesis itu dicuplik di seminar, dikirim ke publikasi ya, jurnal internasional yang Scopus. Kita terindeks Scopus mainnya, Pak. Demikian. Demikian. Pak. Oke, terima kasih Pak Akmal. Baiklah para netizen sekalian, penonton channel terindah Surya Dinas. Bincangan kita hari ini sangat luar biasa dari Bapak kita, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris S2 Universitas Ahmad Dahlan, Bapak Dr. Andes Akmal Tanjung, MA, MHU, MPC, PhD. Alhamdulillah. Beliau ini adalah orang yang sangat terpelajar banyak kali titelnya, dan insya Allah apa yang kita dengarkan tadi, apa yang kita sampaikan tadi bisa menjadi motivasi kita, khususnya bagi para pendidikan perguruan tinggi lainnya, bisa mengambil contoh dari Universitas Ahmad Dahlan dengan pionirnya telah melakukan jalan kerjasama yang bagi kita masih merupakan kita, insya Allah bisa sama-sama kita maju. Demikian Pak, ada mau tambahan lagi? Amin. Ya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak, ditunggu. Oke, ya. Waalaikumsalam Pak Edi. Ya, waalaikumsalam. Sukses ya. Ya, sama-sama. Thank you for watching.